Perkenalkan, nama saya Alexander Chang dari kelompok 3 ROS atau Robot Operating System yang terdiri dari program studi teknik robotika malam. Hari ini kami akan menjelaskan tugas tengah semester kami, yaitu menjalankan robot dengan perintah ROS dalam bentuk yang ditentukan. Dan kebetulan dari kelompok kami mendapatkan bentuk segi 6, di mana nanti robotnya akan bergerak berbentuk segi 6, persegi 6 seperti gini ya. Jadi nanti robot kami akan bikin kode program dan akan dijalankan menggunakan ROS bergerak sesuai persegi 6, bentuk segi 6 gitu ya. Penjelasan video ini akan menjelaskan yang pertama itu kode program perintah robot dan sistem yang akan dijalankan perintah dalam ROS, dan juga menunjukkan grafik dari hasil kode program yang dijalankan dari ROS, atau biasa di dalam ROS itu disebut dengan RQT graph. Dan yang terakhir adalah menunjukkan hasil demo robot. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Antonius Herring Nathanael dari kelompok 3. Di sini kami mempunyai UTS ROS berbentuk segi 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus kami setting dalam paket-paket ROS dan juga penjelasan ringkas tentang program yang kami gunakan untuk membentuk robot berjalan membentuk segi 6. Oke. Di sini kita masuk ke file yang kami buat. Untuk foldernya dalam cat.knws, kemudian src, nama paket yaitu kelompok 4. Lalu di sini ada dua file, ada cmaclist, txt, dan juga package xml. Nah, di dalam src di sini kami dapat membuat perintah atau nodes itu dengan namanya itu filenya adalah gerak.cpp. Kita mulai dari programnya dulu, kita buka. Jadi di sini kami menggunakan ROS SH, lalu kami menggunakan 4 node. Yang pertama adalah std message, kemudian tf atau transform, kemudian navigasi, dan iostream. Untuk sensor kami menggunakan gyroscope, gyro maksudnya. Lalu kami menggunakan PID dengan KP 2,5. Selanjutnya di sini kami untuk 3 ini std message ini untuk pesan PWM, geometri untuk transformasinya, dan navigasi itu diambil dari odometri odom. Ini dari referensi yang kami cari. Lalu di sini ada float to rad. Ini perputarannya. Lalu di sini kami punya dua float yang akan digunakan. Yang pertama dua PID. Yang pertama itu yang biasa, yang PID dimana target untuk float errornya itu target dikurang current. Sedangkan di PID T ini kebalikannya, jadi ini current dikurang target. Kemudian ini float U nya. Lalu ini PID nya ya. Kami masuk ke void differential. Nah, current time dengan last time itu
sama kami buat, tapi kami bedakan namanya. Kemudian kita lanjut ke bagian ini. Untuk modem ini kami mendapatkan dari referensi. Untuk transformasinya X, Y, dan Z. Itu nanti dia dimasukin ke dalam modem quad. Oke, nah di sini untuk mengontrol W dan R itu kami menggunakan dua tadi ya, PID T dengan PID. Untuk ini keterangan ini, R dan L itu right dan left. Oke, kita masuk ke int main. Nah, di sini kami menggunakan nama panggilan otak untuk memanggil file ini, digerakkan untuk dipanggil ke dalam terminal untuk menggerakkan robot atau menggerakkan file ini. Nah, untuk publisher modemnya itu kami menggunakan navigasi message dengan delay 1 detik. Kemudian publisher pub PWM itu std message. Nah, untuk rate-nya di sini kami buat 10 dan source info-nya kami ketikkan pesannya itu start robot. Oke, kita masuk ke diferensialnya. Ini merupakan gerakan robot yang kami gunakan untuk membentuk segi 6. Jadi sebelumnya source di sini tadi ada. Nah, ini bagian Y. Jika Y kurang lebih besar dari atau sama dengan 12, Y sama dengan 12, itu pembatasnya. 12 ini kami gunakan sebagai acuan jarak untuk membentuk segi 6. Ini enggak sentimeter ataupun meter. Kalau tidak salah dari video yang kami dapatkan, untuk sekali gerakan itu dia kan di sini ada Y sama dengan 2. Berarti sekali gerakan itu 2. 2 ini kemungkinan kurang lebih itu 200 cm. Jadi untuk membentuk segi 6 kami menggunakan 12 jaraknya 12 dengan masing-masing sisi atau seginya itu dengan jaraknya itu 2. Setiap langkah itu 2 jaraknya. Jadi di sini yang dimulai dari yang pertama yaitu jika Y kurang dari 2 atau Y sama dengan 0, maka robot akan bergerak maju sejauh 2. 2 ini mungkin bisa 200 cm atau kurang atau lebih. Nah, sedangkan 0 ini adalah jarak siku atau perputaran yang dilakukan. Jadi dia bergerak lurus sejauh 2. Kemudian jika sudah sampai nih di lokasi 2, jaraknya udah 2 nih, dan juga Y-nya kurang dari 4, berarti robot mau bergerak ke ditambah 2 lagi ke depan kan, biar jadi 4. Nah, di sini kami perintahkan untuk bergerak sejauh 4 jaraknya, ditambah dari jarak sebelumnya dengan sudut itu 60 derajat. Nilainya positif. Kenapa? Karena dari diagram Cartesius robot bergerak ke kanan. Kami menggunakan positif semua. Jadi dia berputar selalu ke kanan. Jadi dia berputar sejauh 60. Selanjutnya begitu juga dengan langkah-langkah 2, dari 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sedangkan untuk perputarannya atau derajat perputarannya itu kami tambahkan 60 derajat juga untuk setiap step. Jadi pada akhirnya robot akan kembali ke titik awal. Sebelumnya juga robot akan berputar sejauh 300. Itu
ditambah dari sebelumnya. Oke. Kemudian sini kami menambahkan read slip dan juga publish pesan PWM dan ODOM. Kemudian kita bisa masuk ke bagian setting package XML. Nah, di dalam setting package XML ini tiga yang kita gunakan ini kita tambahkan ke dalam package XML. Nih, tujuannya untuk menghubungkan ROS dengan file CPP-nya supaya dia jalan. Kalau ini tidak ada, bakalan error pada saat Catkin Mac-nya. Oke, ini dia ditambahkan tiga-tiganya ya, 1, 2, 3. Itu sama. Kalau untuk file package XML itu aja menurut saya. Kemudian kita masuk ke CMake-list. Nah, di sini kita terapkan juga yang 3 tadi, yang 4 tadi. Nih, kita tambahkan. Lalu disinilah kita memanggil file CPP tadi dengan penamaan notesnya itu otak. Nah, jadi di sini add executable otak src garis miring gerak cpp. Jadi nanti ketika kita manggil sebuah notes, contohnya ROS run kelompok 4, kelompok 4 itu nama paketnya, kemudian spasi otak ini ketika kita jalankan, otak akan menjalankan program berikut, yaitu gerak CPP tadi. Itulah yang harus ditambahkan ke dalam CMake-list text. Jika tidak dimasukkan, maka akan menampilkan error. Oke. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai informasi tentang program yang kami gunakan dan juga apa saja yang kami setting dalam file untuk menjalankan robot kami membentuk segi 6. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya mengenai video dan data hasil percobaan yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Cuita Prakasa. Sini saya akan menjelaskan tentang ROS run. ROS run adalah perintah dari ROS Robot Operation System yang digunakan untuk menjalankan paket ROS yang berisi executable program yang dapat dijalankan. Misalnya jika Anda memiliki paket ROS yang memiliki executable bernama mynode, Anda dapat menjalankan dengan perintah ROS run mynode. Sementara itu, serial dalam konteks ROS biasanya merujuk pada komunikasi serial antara perangkat keras dan perangkat lunak. ROS run serial mungkin merujuk pada pengguna ROS untuk menghubungkan perangkat keras melalui koneksi serial dan mengambil data dari perangkat tersebut ke dalam ekosistem ROS. Secara umum, kegunaan ROS serial adalah untuk memungkinkan perangkat keras eksternal seperti sensor atau aktuator untuk berkomunikasi dengan sistem ROS, memungkinkan integrasi yang lebih baik antar perangkat keras dan perangkat lunak dalam lingkungan robotika. Sekian dari saya tentang penjelasan ROS run serial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik atau RQT graph dari kode program yang dijalankan oleh ROS. Di sini bisa dilihat di sebelah kiri di atas ini. Ini ada RQT graph, yang dimana di RQT graph ini biasa disebut dengan grafik. Nah, bentuk grafik itu ya seperti gini. Ini adalah
nama program, ya mana nama program ini mengirim data PWM ke serial node gitu. Serial node ini menerima dan juga mengirim. Jadi di dalam program kami itu kan dia dari titik nol. Jika robotnya di titik nol, maka dia akan bergerak menuju depan. Nah, itu menuju ke depan, dia mengirim nilai PWM ke serial node. Setelah serial node dapat data PWM, maka serial node ini akan mengirim data giro ke program. Nah, jadi program ini kami sudah memberi data untuk misalnya yaw-nya berapa. Nah, itu sudah dijelaskan di program. Nah, jadi di sini sampai perintah terakhir itu adalah kembali ke titik nol. Jadi kalau giro ini sudah mengirim ke ke akhir titik nol, maka robot diam gitu. Baik, untuk penjelasan giro mungkin lebih kurang segitu aja. Untuk berikutnya adalah hasil demo robot kami atau video demo robot. Jadi penjelasannya sampai sini saja. Saya akhiri. Jika ada kata-kata kami yang sulit dimengerti atau yang kurang sopan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih dan silakan melihat hasil demo dari video ini.